Nama lengkap aku dulu itu Clarissa doang, tapi mulai tahun kemarin nama aku jadi Clarissa Wijaya secara legal. Bukan karena nikah, karena ketinggalan nama belakangnya. Kenapa namanya Punipun? Sebenarnya Punipun itu sendiri kalau ditanya artinya tuh nggak ada artinya. Cuman karena nama aku dulunya Clarissa dan itu kayak pasaran banget kan, banyak banget yang punya nama Clarissa. Aku pikir cari aja nama unik yang supaya gampang dicari pas zaman-zaman sosial media yang kayak Friendster. Wah, zamannya Friendster. Zaman Friendster dulu. Jadi jadilah Punipun gitu, Clarissa Punipun. Punipunnya itu aku terinspirasi dari salah satu anime K-On. Jadi itu adalah sound effect sebenarnya si Puni-Puni kayak gitu. Kalau kota asalnya aku dari Jakarta, tapi waktu kecil aku tinggalnya di Depok. Yeah. Cosplay, wah, udah lumayan lama ya, sampai dari zaman fosil dari 2006. Aku rasa mungkin beberapa juga masih kecil atau baru lahir kayaknya. Penghargaan saat jadi cosplay, aku beberapa kali ada menang lomba, tapi bukan juara 1, juara 2, juara 3 sih. Waktu itu masih baru banget, jadi semuanya terbatas gitu, pengetahuan tentang cosplay juga terbatas dan lain-lain. Jadi lebih kayak favorit atau misalnya runner up atau gimana. Kemudian baru mulai ke arah yang diundang ke sama pemerintah Fukuoka untuk jadi perwakilan dari Indonesia. Ya. Oh, kemarin juga jadi top 10 finalis dari NHK Kawaii. Jadi NHK itu adalah stasiun TV paling besar di Jepang nasional, dan itu dapat top 10 finalis dan juga ranking 2 viewers choice dari NHK Kawaii. Kostum yang paling favorit, sebenarnya semuanya favorit sih. Kalau nggak favorit nggak bakal dibikin. Tapi kalau misalnya paling favorit ya mungkin karakter Oren yang kebaya dari Reon Comics, soalnya itu satu-satunya kostum cosplay aku yang Indonesia banget gitu, kebaya, ada batiknya juga. Kalau dulu sih anime ya, tapi belakangan ini lebih banyak ke game, soalnya entah kenapa anime-anime season ini lagi kayak kurang gitu ya. Jadi lebih ke game. Waduh, hal memalukan apa ya? Waktu awal-awal cosplay banyak sih, karena waktu awal cosplay itu cosplay belum terlalu banyak yang tahu, jadi orang awam melihatnya yang kayak hantu, kayak badut gitu. Waktu itu aku pakai wig putih panjang dibilang kayak kuntilanak gitu-gitu, jadi kayak itu termasuk memalukan nggak ya? Kalau misalnya yang belakangan ini yang sudah mulai jadi profesi cosplaynya sih, kayak pernah main sama temen gitu kan, aku ada Muay Thai juga, jadi kayak temen bilang suruh ayo coba tonjok sekeras mungkin. Aku mau tonjok, wig aku copot gitu. Jadi ngincerannya mau terbang, sedangkan waktu itu MC yang di panggung udah bilang kayak ayo naik panggung, terus kayak rambut aku terbang gitu kan. Itu kocak aja sih, cuman ya adalah kejadian seperti itu. 3 alat makeup yang wajib dibawa, yang pasti itu cushion. Bukan karena cushionnya sih sebenarnya, karena ada kacanya. Karena ada kacanya, jadi mungkin cermin. Kemudian lip tint, karena biasanya kan kita habis makan, habis minum gitu kan, mungkin warnanya pudar atau gimana, jadi lipstick udah harus bawa. Sama mungkin bedak kali ya. Jadi kalau bisa event itu kan kadang kita keringetan, kadang panas ya, jadi mesti touch up lagi biar kelihatannya lebih fresh lagi gitu, nggak basah, nggak keringetan. Jadi bedak ya. Pipi. Karena aku nggak tahu kenapa, tapi banyak yang bingung kenapa pipiku bulat tapi akunya kurus gitu. Jadi kayak kameramen langsung gitu. Kenapa itu maksudnya? Nggak. Jadi apa ya? Kalau misalnya aku kan juga baca muka ya, jadi ada si fisionomi gitu, teknik baca muka gitu. Pipi cabi itu sebenarnya jadi suatu apa ya? Arti yang bagus gitu, hokinya bagus. Waduh, ini syutingnya di kafe aku lagi, yang kafe Korea. Kalau lebih suka Jepang sih. Waktu kecil aku suka manga karena memang lebih terekspos sama komik-komik ya dari toko buku dan lain-lain. Cuman belakangan ini lebih suka anime, soalnya cuma tinggal tiduran terus nonton. Kalau komik kan seret. Dua-duanya. Soalnya kalau misalnya game yang di PC udah jelas jauh lebih lancar kan, grafiknya juga jauh lebih oke. Tapi kalau misalnya pas main game di HP itu karena pengen rebahan biasanya.
Genshin Impact sama Among Us juga sih ya. Kalau aku sendiri, aku sebenarnya aku merasa nyaman di Instagram karena aku bangun komunitasnya awalnya sebenarnya dari Facebook page sih, cuman ternyata Instagram itu perkembangannya jauh lebih pesat secara angka, jadi aku lebih senang di situ juga karena bisa reach lebih banyak orang di situ. Tapi kalau konten yang aku nikmatin belakangan ini lagi seneng TikTok sih sebenarnya. Bukannya joget-joget sih, tapi kayak ternyata tuh banyak yang kayak momen-momen menarik yang orang uploadnya di TikTok gitu. Jadi kayak jadi kayak berita gitu tapi dalam bentuk TikTok. Menurut aku menarik sih. Aku suka teori-teori konspirasi sih. Jadi alien aku percaya ada alien gitu. Soalnya aku pernah, nggak tahu ya, ini aku cuman pernah ngelihat kayak beberapa penampakan itu, tapi udah lama banget waktu masih SD gitu. Jadi setelah itu aku udah nggak pernah lihat-lihat lagi sih. Kalau hantu aku takut, jadi otomatis itu nggak percaya kali ya, soalnya takut sama sesuatu berarti sesuatu itu ada ya. Dan pernah lihat penampakan juga, jadi aku cukup takut ya. Berapa kali pacaran? Untuk mantanku, enggak. Aku pacaran itu kayaknya 3, 4. Ini yang hitungannya cinta monyet dihitung atau enggak? Nah, kalau misalnya cinta monyet yang waktu masih kayak SD, SMP gitu ya, itu ada 3. Tapi yang menurut aku kategori serius itu 2. Termasuk yang sekarang. Pintar. Anjing. Pertanyaannya gak ada yang lebih bagus kak. Bau mulut soalnya bisa suruh tutup mulutnya aja. Cowok cabi. Romantis bisa humoris, jadi romantis. Mutusin kayaknya ya. Keinginan yang belum terpenuhi itu aku pingin dari dulu sih, ini udah lama juga pengen bikin kayak panti asuhan gitu. Itu yang belum tercapai karena masih ngumpulin juga. Kemudian pingin bikin PT. Pingin bikin perusahaan. Banyak sih kalau misalnya hadiah dari fans gitu, karena pas aku terjun ke dunia ini juga aku kan nggak expect kayak banyak yang support gitu kan, kayak ya udah aku cosplay, aku memang pengen cosplay gitu, ternyata banyak yang mendukung gitu, dan aku berterima kasih banget banyak yang dukung dan juga ngasih hadiahnya itu ada macam-macam gitu. Jadi ada yang kasih fan art, ada yang kasih berupa barang juga, dan itu menurut aku semuanya berharga sih dan berkesan banget gitu. Aku simpenin, kalian punya surat, kalian punya fan art, itu ada semua. Yang disuka itu yang pasti kalau misalnya kita didukung gitu. Siapa sih yang nggak seneng didukung kan? Yang nggak disukain dari fans ya, kalian terlalu sweet. Aku dari dulu lebih ke arah nganggap fans itu kayak kita teman aja gitu ya. Kayak aku nggak mau bilang kayak aku idol, aku artis, bukan gitu. Aku masih ngerasa aku orang biasa aja, dan aku juga pengen diperlakukan seperti orang biasa. Jadi walaupun kadang mereka juga nyebut diri sendirinya fans gitu ya, tapi aku bilang lebih ke arah kita teman aja gitu, semuanya teman gitu. Jadi aku lebih senang kayak gitu. Buat cosplayer baru, terus semangat untuk cosplay. Jangan dengerin tanggapan negatif seseorang dari orang-orang. Kalau kritik gak apa-apa kita masukin gitu. Jadi ada motivasi, ada introspeksi kayak kayaknya nextnya bener, kayaknya harus diginiin kostumnya, wignya harus diginiin. Cuman untuk yang negatif-negatif yang tidak membangun, baiknya sih gak usah dimasukin ke hati. Juga kita kurang-kurangin drama, lebih banyakin prestasi aja. Jadi di mata orang juga cosplay community itu kayak positif, bagus, dan kayak lebih banyak anak-anak dan teman-teman lain yang bisa ikutan cosplay, karena orang-orang tua aja lihat kayak ini adalah hobi yang positif gitu. Tapi kalau misalnya kita dilihat sebagai hobi yang negatif, pandangannya jadi jelek gitu buat semua cosplayer, walaupun cosplayer itu melakukan hal yang istilahnya, walaupun dia tidak melakukan hal yang tidak baik. Gimana sih kata-katanya? Ya gitulah.
Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk subscribe ke Qchen TV untuk konten-konten menarik lainnya, dan juga like, comment, subscribe, nyalakan loncengnya, share kalau misalnya kamu mau berbagi kepada teman-temanmu, dan juga kalian bisa follow aku di Instagram @punipun7, Twitternya sama, dan YouTube Clarissa Punipun untuk konten-konten yang berbeda dari Instagram tentunya. See you.